Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Hana Kartika duduk di meja makan besar yang sunyi di rumah keluarganya yang megah. Di depannya, Pak Arya, ayahnya, menatap dengan sorot mata serius. Topik ini selalu sama setiap kali mereka bertemu. Pernikahan. Kamu sudah 29 tahun, Hana. Ayah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayah ingin cucu, katanya tegas, suaranya bergema di ruangan luas yang dingin. Hana menunduk, mencoba menghindari tatapan ayahnya yang penuh harapan. Ia tahu ayahnya ingin yang terbaik baginya, tetapi desakan ini membuatnya tertekan. Hana telah menolak banyak calon yang dijodohkan ayahnya. Baginya, pernikahan bukan sekadar memenuhi harapan keluarga, melainkan tentang menemukan cinta sejati. Namun, dalam benak Pak Arya, waktu terus berjalan, dan warisan keluarganya harus dilanjutkan. Aku belum menemukan orang yang tepat, Ayah, jawab Hana pelan, meski ia tahu jawaban itu tak akan pernah memuaskan. Pak Arya menghela napas panjang. Matanya menatap putrinya seolah-olah dia tidak mengerti. Jika kamu tidak segera menemukan seseorang, ayah akan mengaturnya. Ayah sudah berbicara dengan beberapa teman, dan mereka punya anak laki-laki yang cocok. Kamu tinggal memilih. Hana terperangah mendengar ucapan itu. Hidupnya seolah tidak berada dalam kendalinya lagi. Ia bangkit dari meja makan dengan hati yang penuh kekesalan, dan tanpa berkata-kata lagi, meninggalkan ruangan itu. Saat langkahnya menjauh, ia merasakan beban yang semakin menekan. Ayahnya tidak memberi ruang baginya untuk mengambil keputusan. Malam itu, di jalan menuju apartemennya setelah bekerja, pikirannya terus berkutat pada masalah yang sama. Bagaimana jika dia bisa berpura-pura saja? Saat itu, di sudut jalan yang sepi, matanya tertumbuk pada seorang pria yang duduk di pinggir trotoar, lusuh dan kotor. Ada sesuatu pada pria itu yang membuat Hana berhenti sejenak. Meskipun penampilannya kumuh, pria itu memiliki wajah yang menarik, tajam dan tampan, meski terbebani oleh kerasnya hidup di jalanan. Hana mendekati pria itu, seolah-olah ada dorongan dalam dirinya yang tak bisa ia jelaskan. "Mbak mau ngasih uang?" tanya pria itu dengan suara rendah, serak. Mata mereka bertemu, dan tiba-tiba sebuah ide gila melintas di benak Hana. "Aku punya tawaran untukmu," kata Hana pelan, suaranya sedikit gemetar, namun tetap terdengar jelas di tengah malam yang sunyi itu. Pria itu menatapnya dengan tatapan penuh tanya. "Tawaran apa, Mbak?" tanyanya skeptis, tak yakin apakah Hana serius atau hanya bercanda. "Aku butuh seseorang untuk berpura-pura jadi pacarku," kata Hana, memantapkan dirinya. "Ayahku terus mendesak aku untuk menikah, dan aku tak punya pilihan lain. Aku akan membayarmu dengan layak jika kamu mau berpura-pura menjadi pacarku untuk sementara waktu. Ini hanya sandiwara, tidak lebih." Pria itu terdiam, menatap Hana dengan kebingungan dan sedikit kecurigaan. Tawaran itu tentu saja tak terduga, dan sejenak, dia ragu. Namun, ada sesuatu dalam suara Hana, keputusasaan yang tersembunyi di balik sikap tenangnya, yang membuat Rizky, si pengemis itu, mempertimbangkan tawaran aneh tersebut. "Kenapa aku?" Rizky akhirnya bertanya. "Ada banyak pria lain yang lebih pantas. Aku cuma pengemis." Hana tersenyum kecil, memandangi Rizky dengan tatapan yang dalam. "Kamu tampan. Itu sudah cukup," jawabnya sederhana. "Penampilan bisa diubah,
Dan aku yakin ayahku tidak akan mencurigai apa-apa. Rizky tertawa pelan. Namun di matanya tersirat keinginan untuk setidaknya mencoba mengubah hidupnya. Baiklah. Kalau memang kamu serius, aku akan lakukan. Tapi ingat, ini cuma sandiwara. Hana mengangguk cepat, merasa lega bahwa rencana gilanya berhasil. Ia pun meninggalkan Rizky dengan janji bahwa mereka akan bertemu keesokan harinya untuk memulai sandiwara ini. Keesokan harinya, Hana membawa Rizky ke sebuah salon dan toko pakaian. Dalam beberapa jam, pria lusuh yang ditemuinya di jalan berubah menjadi seorang pria yang berpenampilan rapi dan berkelas. Penampilannya yang baru membuat Hana terkesiap. Rizky memiliki pesona alami yang tidak bisa disembunyikan oleh pakaian kumal yang biasa dia pakai. Sekarang, dengan pakaian baru dan gaya rambut yang rapi, dia terlihat seperti seorang pria dari kelas atas. Bagaimana? Apakah aku sudah cukup pantas untuk ayahmu? Rizky berkata sambil tersenyum tipis, menyadari perubahan drastis pada dirinya sendiri. Hana hanya mengangguk, masih terkejut dengan hasil transformasi itu. Kamu sempurna, jawabnya singkat. Pertemuan pertama dengan ayah Hana berlangsung lebih lancar dari yang mereka kira. Pak Arya tampak terkesan dengan Rizky, meski ada sedikit kecurigaan dalam tatapannya. Mereka berdua duduk di ruang tamu mewah rumah keluarga Kartika, berbicara tentang hal-hal ringan. Rizky, yang awalnya canggung, mulai terbiasa dengan peran barunya sebagai pacar Hana. Di depan Pak Arya, ia memerankan perannya dengan baik, menyapa dengan sopan dan menjawab setiap pertanyaan dengan percaya diri. Hana hanya bisa duduk di sampingnya, merasa campuran antara lega dan tegang. Ayahnya tampaknya mulai percaya bahwa hubungan ini nyata, dan untuk pertama kalinya, Hana merasa dia bisa bernapas sedikit lebih lega. Namun, kepura-puraan itu tidak semudah yang dibayangkan. Seiring berjalannya waktu, kebohongan kecil yang mereka ciptakan mulai menjadi rumit. Rizky, yang awalnya hanya tertarik pada bayaran yang dijanjikan, mulai merasakan sesuatu yang lebih terhadap Hana. Setiap kali mereka bersama, dia merasakan kehangatan yang tidak pernah dia dapatkan dari siapapun selama bertahun-tahun hidup di jalanan. Di sisi lain, Hana juga mulai merasakan kedekatan yang aneh dengan Rizky. Meskipun tahu ini hanya sandiwara, ia tidak bisa mengabaikan bahwa di balik semuanya, ada perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Kebohongan mereka mencapai puncaknya ketika Hana mulai merasa tidak enak badan. Ia merasa mual, lemas, dan tubuhnya terasa berbeda. Pada awalnya, ia mengira ini hanya karena stres. Namun setelah beberapa kali merasakan gejala yang sama, ia memutuskan untuk memeriksakan diri. Ketika hasil tes keluar, Hana terkejut mendapati bahwa dirinya hamil. Dunia seolah runtuh di depannya. Kehamilan ini tidak pernah ia rencanakan, apalagi dalam situasi yang penuh kebohongan seperti ini. Hana bingung harus berbuat apa. Dia tidak bisa memberitahu ayahnya, karena itu akan membuat kebohongan mereka semakin dalam. Tetapi dia juga tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Hana memberanikan diri untuk memberitahu Rizky tentang kehamilannya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Suasana di antara mereka terasa tegang. Aku hamil, kata Hana pelan, mencoba membaca reaksi Rizky. Pria itu terdiam, menatap Hana dengan wajah yang sulit dibaca. Apa kamu yakin? Tanyanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. Hana mengangguk. Matanya mulai basah oleh air mata yang ditahannya sejak lama. Aku tidak tahu harus bagaimana, lanjutnya. Semua ini berawal dari kebohongan, dan sekarang aku terjebak. Rizky meraih tangan Hana. Untuk pertama kalinya ia merasa bahwa perannya sebagai pacar palsu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Kita akan hadapi ini bersama,
katanya pelan, meskipun di dalam hatinya ia juga merasa takut. Dengan kehamilan itu, kebohongan mereka tak bisa lagi disembunyikan. Pak Arya akhirnya tahu tentang kehamilan Hana dan langsung mendesak pernikahan. Rizky, yang sudah terlibat terlalu dalam, tak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa hidupnya akan berubah total. Meski awalnya ia hanya seorang pengemis jalanan, sekarang dia akan menjadi ayah dari anak Hana. Dan meskipun semua ini berawal dari kepura-puraan, perasaan yang tumbuh di antara mereka adalah nyata. Mereka berdua memutuskan untuk menerima takdir yang telah menuntun mereka pada jalan yang tidak terduga ini.